Halo teman-teman semuanya. Pernah teman-teman bertanya-tanya, bagaimana kita tahu sesuatu itu adalah benar? Apakah sesuatu yang benar itu karena kita merasakannya, melihatnya, mengalaminya, atau mendengarnya langsung? Atau mungkin karena kita hanya mendengarnya dari orang lain? Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang empirisme. Empirisme adalah sebuah aliran filsafat yang menekankan bahwa pengalaman indrawi kita, atau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan adalah dasar dari pengetahuan kita. Gimana? Menarik kan? Kalau kemarin kita melihat kebenaran dari apa yang kita pikirkan, kalau sekarang kita melihat kebenaran dari apa yang kita alami. Mari kita mulai perjalanannya supaya kita lebih paham apa itu empirisme. Teman-teman, empirisme berasal dari kata empiria. Artinya adalah pengalaman. Jadi aliran filsafat empirisme mengajarkan bahwa semua pengetahuan kita berasal dari pengalaman indrawi kita, penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan pengecapan kita. Artinya teman-teman, kita ini tidak dilahirkan dengan pengetahuan yang sudah ada gitu saja dalam pikiran kita, pengetahuan bawaan. Tetapi kita belajar tentang dunia ini lewat apa yang kita alami. Maka ketika kita lahir, itu diandaikan oleh orang-orang empiris sebagai tabula rasa, sebagai kertas kosong yang tidak ada isinya. Tidak ada pengetahuan apapun pada saat seseorang dilahirkan. Sebagai contoh, ketika kita menyentuh air panas, kita jadi tahu bahwa air itu panas karena pengalaman langsung kita, bukan karena kita memikirkannya atau mendengarnya dari orang lain. Nah, itulah salah satu inti dari aliran empirisme dalam filsafat. Pengetahuan dibangun bukan dari pikiran, bukan dari pengetahuan bawaan, tapi pengetahuan itu dibangun dari pengalaman. Nah, teman-teman, sekarang supaya kita bisa lebih mendalami empirisme, kita sebaiknya mengenal salah satu tokoh yang penting dalam empirisme. Namanya adalah John Locke. John Locke percaya bahwa kita ini dilahirkan sebagai tadi tabula rasa atau lembaran kosong. Artinya kita tidak memiliki pengetahuan bawaan saat kita dilahirkan. Semua pengetahuan yang kita miliki itu datang dari pengalaman yang kita dapatkan satu persatu, sedikit demi sedikit sepanjang hidup. Teman-teman, John Locke berkata begini, pengetahuan kita berasal dari dua sumber. Sumber utama pengetahuan kita itu ada dua. Pertama adalah sensasi, yang kedua adalah refleksi. Sensasi itu apa? Sensasi itu adalah pengalaman yang kita dapatkan dari tangkapan indera kita. Karena indera kita ini kan adalah sensor ya. Misalnya, kita melihat warna biru atau kita mendengar suara hujan. Kita mendengar gemericik angin, air ya. Nah, itu semua adalah sensasi, tangkapan dari apa yang kita dengarkan, lihat, kecap, rasa manis misalnya, rasa pahit. Nah, itu adalah sensasi. Kalau refleksi apa? Refleksi adalah cara kita berpikir dan merenungkan pengalaman yang kita miliki tadi dari sensasi. Kan setelah kita mendapatkan sensasi, kemudian itu kita refleksikan, kita pikirkan, kita renungkan. Nah, itulah yang disebut refleksi. Nah, contoh mudahnya begini. Bayangkan teman-teman melihat sebuah pohon untuk pertama kalinya. Mungkin karena masih bayi ya, untuk pertama kali lihat pohon. Teman-teman bisa melihat pohon itu dari tangkapan mata teman-teman. Dari situ teman-teman mendapatkan informasi tentang warna pohon, bentuk kayunya, tingginya, dan sebagainya. Itu semua adalah sensasi.
Nah, setelah teman-teman mungkin merenungkan tentang objek pohon itu tadi, kemudian membandingkannya dengan pohon-pohon lain yang pernah dilihat, ada yang mungkin pendek, ada yang mungkin pohon tapi warnanya agak kuning, sedangkan yang teman-teman lihat warnanya hijau. Nah, ketika memulai membanding-bandingkan itu dan mengatakan bahwa oh yang ini namanya apa dan yang itu namanya apa, itulah refleksi. Nah, tadi kita ngomongin John Locke, sekarang kita ngomongkan pemikir empiris yang kedua, David Hume. Nah, David Hume itu adalah filsuf yang terkenal dalam empirisme. Dia lebih jauh mengatakan daripada Locke ya, bahwa bahkan ide-ide kita manusia ini yang sepertinya itu sangat jelas seperti konsep waktu atau keadilan, itu juga ternyata berasal dari pengalaman indrawi. Kan ketika kalau misalnya pohon ini kan ada barang konkretnya ya teman-teman, sehingga Locke masih bisa dikritik nih, loh lah bagaimana pengetahuan tentang hal-hal yang tidak konkret, tentang konsep-konsep keadilan misalnya tadi, keberanian dan segala keutamaan lainnya gitu. Nah, ternyata David Hume itu bisa menjawab itu. Dia mengatakan konsep-konsep tentang abstrak itu ya, yang tidak ada barang konkretnya, itu juga berasal dari pengalaman indrawi, bukan hanya dari pikiran begitu saja muncul gitu. Hume mengingatkan bahwa pengalaman kita tidak bisa selalu dijadikan patokan untuk pengetahuan yang pasti. Misalnya kita sering menganggap matahari akan terbit besok pagi, karena kan kita selalu melihatnya terbit setiap pagi. Tetapi Hume mengingatkan kita tidak bisa benar-benar membuktikan bahwa matahari terbit besok pagi, meskipun kita selalu melihatnya setiap hari. Maka dari situ semua pengetahuan kita itu bersifat induktif. Artinya kita membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman yang sebelumnya. Tetapi pengalaman itu juga bukan jaminan bahwa hal yang sama akan terjadi lagi. Misalnya matahari hari ini terbit tetapi besok tidak terbit. Karena apa? Mungkin tetap terbit tetapi tertutup awan misalnya gitu. Atau mungkin besok kiamat, kita tidak pernah tahu. Nah, sehingga David Hume itu selalu yakin bahwa ide-ide kita yang sepertinya itu sangat jelas, itu juga sebenarnya berasal dari pengalaman indrawi, pengalaman sebelumnya yang kemudian muncul dalam pikiran kita, kemudian seolah menjadi sesuatu yang pasti, padahal pengetahuan itu tidak pasti gitu. Kemudian kita masuk ke sosok yang ketiga, namanya George Berkeley. George Berkeley ini dikenal dengan konsep empirismenya itu idealisme empiris ya namanya. Jadi Berkeley punya pandangan yang cukup unik teman-teman. Dia berpendapat bahwa benda-benda di dunia ini hanya ada jika ada yang mengamatinya. Jadi menurut Berkeley, pohon yang tumbang di hutan misalnya tidak akan ada jika tidak ada orang yang mendengarnya atau memikirkannya. Menurut Berkeley ini menarik nih. Menurut Berkeley, semua objek di dunia ini sebenarnya hanyalah ide yang ada dalam pikiran kita. Jadi meskipun pandangan Berkeley ini agak aneh ya, tapi dia ingin menunjukkan betapa kuatnya peran pikiran dan pengalaman dalam membentuk dunia sekitar kita. Jadi dia tidak menolak bahwa manusia pengetahuannya berasal dari pengalamannya. Dia tidak menolak itu. Tetapi pengalaman itu pun hanya akan ada jika manusia memiliki ide di dalam pikirannya. Cukup jelas ya. Sehingga kombinasi antara pikiran dan pengalaman itu yang tidak bisa dipisahkan, itulah yang membentuk pengetahuan. Berkeley melihat dunia bukan sebagai sesuatu yang, misalnya ya, kita melihat dunia kita ini nggak ada dengan sendirinya lalu kita baru ada dan mengetahuinya, tidak. Melainkan sebagai sesuatu yang ada dalam pengalaman kita yang masuk ke dalam ide kita. Nah, jadi seperti tadi ya, analoginya dia itu pohon yang tumbang di hutan
Ada nggak? Ada. Tapi dia ada kalau ada orang yang melihatnya sendiri atau mendengar bahwa ada pohon tumbang di hutan. Kalau nggak ada ya memang nggak ada. Jadi ada atau tidaknya itu berdasarkan pengalaman dan ide dalam pikiran kita. Nah, kita sudah membahas 3 pemikir empiris ya, John Locke, David Hume, sama George Berkeley. Nah sekarang pertanyaan yang paling mendasar, kenapa kita ngomongin empirisme? Sepenting apa kita ngomongin empirisme? Teman-teman, aliran empirisme ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa pengalaman langsung itu sangat berharga. Kita tidak bisa hanya mendapatkan pengetahuan itu hanya dari buku atau dari teori atau dari cerita-cerita orang gitu ya. Mitos misalnya, mitos tentang hantu misalnya. Oke, sebagai sebuah ide, tapi kalau teman-teman tidak mengalaminya sendiri, bagaimana teman-teman bisa mengatakan bahwa memang ada atau tidak hantu itu? Nah, kita harus belajar untuk tidak hanya memperoleh pengetahuan dari pengalaman orang lain, tapi dengan kita mengalaminya sendiri. Sebagai contoh, teman-teman kan tidak bisa tahu bagaimana rasanya makanan pedas hanya dengan membaca atau mendengar kisah-kisah orang yang memakan masakan yang pedas. Teman-teman kan harus merasakannya sendiri. Begitu juga dengan banyak hal lain dalam hidup kita. Empirisme ini mengajarkan kita bahwa pengetahuan itu datang dari indera kita, dari mata, telinga, penciuman, lidah, mengecap, maupun kulit peraba kita. Dan itulah dasar dari pengetahuan kita atas dunia. Namun teman-teman, ini catatan ya, meskipun pengalaman itu penting, kita juga harus berhati-hati karena pengalaman itu terbatas dan bisa menyesatkan. Misalnya teman-teman habis makan permen yang sangat manis. Setelah itu teman-teman meminum es teh yang juga manis. Teman-teman bilang, rasanya es teh ini kurang manis. Iya, karena teman-teman habis makan permen kan. Jadi ya kalau minum teh jadi rasanya kurang manis tehnya meskipun sudah banyak gula. Sedangkan teman yang lain yang lidahnya netral, dia akan meminum, masa sih dia minum, wah ternyata manis sekali, gini kok kamu bilang nggak manis. Artinya kita, pengalaman indera kita ini sangat terbatas dan bisa menyesatkan. Belum lagi ada ilusi dalam pikiran yang membuat kita kadang salah melihat, salah merasakan, salah mendengar gitu. Jadi mungkin saja teman-teman, apa yang kita alami dan kita anggap sebagai sesuatu yang benar karena kita juga sudah sering mengalaminya, mungkin saja itu tidak benar, mungkin saja tidak selalu demikian. Itulah tantangan terbesar yang dihadapi oleh para filsuf empiris. Bagaimanapun mereka tetap harus mempertimbangkan ide dan pengalaman orang lain untuk sampai pada pengalaman yang objektif. Nah teman-teman, saya pikir sekian untuk empirisme, karena sudah cukup banyak mengajarkan kita untuk bagaimana cara menghargai pengalaman kita sehari-hari sebagai sumber pengetahuan. Ya, dengan mengandalkan indera kita, sebenarnya kita sudah bisa belajar dan memahami dunia, meskipun tidak selalu tepat, tetapi setidaknya tangkapan itu lumayanlah untuk bahan kita membangun sebuah pengetahuan. Nah, sekarang bagaimana teman-teman? Ada pengalaman nggak teman-teman yang berkaitan dengan pengalaman dan kesalahan dalam melihat atau mendengar sehingga salah dalam pengetahuan? Silahkan bagikan di kolom komentar. Terima kasih, kita berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video filsafat yang menarik tentunya, semoga ke depannya. Sampai jumpa, tetap berpikir kritis.